Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan materi minggu lalu tentang interaksi keruangan desa dan kota. Seperti kalian ketahui bahwa interaksi itu adalah suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar dua wilayah atau antar manusia yang menimbulkan gejala yang baru. Menurut Ullman, ada beberapa hal yang mempengaruhi tentang interaksi keruangan desa dan kota. Faktor-faktor interaksi itu menurut Ullman diantaranya satu, saling melengkapi atau komplementari. Saling melengkapi ini adalah hubungan yang saling melengkapi antara dua wilayah atau lebih, ya, dikarenakan karena perbedaan dalam ketersediaan dan kemampuan sumber daya alam dalam suatu wilayah. Kita lihat di sini ada bagan antara tiga wilayah, yaitu wilayah A dan wilayah B serta wilayah C. Kalian lihat di sini, untuk wilayah A, di sini memiliki sumber daya alam X yang melimpah, sedangkan sumber daya alam Y dan Z itu memiliki keterbatasan, artinya minus ya. Jadi sumber daya alam X-nya surplus, sumber daya alam Y dan Z-nya minus. Begitu juga di wilayah B. Wilayah B ini surplus, sumber daya alam Y, tetapi minus sumber daya alam X dan sumber daya alam Z. Sedangkan wilayah C itu memiliki surplus sumber daya alam Z tetapi minus sumber daya alam Y dan sumber daya alam X. Dari ketiga wilayah ini jelas memiliki perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Sehingga wilayah A memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan wilayah B, begitu juga wilayah B memiliki keterkaitan yang erat dengan wilayah C dan wilayah C dengan wilayah A dan sebaliknya. Sehingga terlihat di sini kekuatan tarik-menarik ya. Interaksi antara ketiga wilayah ini sama kuat. Terlihat dari bagian itu garisnya terlihat garis penuh. Jadi wilayah A sangat tergantung kepada wilayah B, wilayah B juga sama tergantung kepada wilayah A, begitu juga wilayah B sangat bergantung kepada wilayah C dan sebaliknya dari wilayah A ke wilayah C dan juga sebaliknya. Yang kedua, interaksi itu akan sangat kuat terjadi adanya kesempatan untuk saling berintervensi atau intervening opportunity. Kesempatan untuk saling intervensi adalah suatu wilayah alternatif, ya, perantaraan antara daerah satu dengan yang lainnya ini akan saling menimbulkan interaksi atau dapat menimbulkan suatu persaingan antar wilayah tersebut untuk saling mengisi antar wilayah tersebut. Yang dominan itu di daerah tersebut yang paling banyak itu apa? Misalnya kita lihat dari bagan ini. Wilayah A itu memiliki atau surplus sumber daya alam X tetapi minus sumber daya alam Y. Sumber daya alam yang ada di wilayah B itu surplus sumber daya alam Y tetapi minus sumber daya alam X. Nah, kita lihat sekarang wilayah C. Wilayah C ini memiliki surplus sumber daya alam X maupun sumber daya alam Y. Terlihat garis terputus-putus antara wilayah A ke wilayah B. Garis ini menunjukkan bahwa adanya saling tarik-menarik, ya. Kekuatan interaksi antara wilayah A dan wilayah B ini ada, tetapi interaksi itu lemah. Kenapa lemah? Karena di sini ada wilayah C yang bisa memenuhi kebutuhan wilayah A dan wilayah B. Karena wilayah C ini memiliki begitu banyak sumber daya alam X maupun sumber daya alam Y. Sehingga
wilayah C ini memiliki kesempatan, dia bisa memasok istilahnya ya di sini, memasok sumber daya alam yang ada di wilayah C ini ke wilayah A dan wilayah B. Sehingga interaksi itu akan lebih kuat dari wilayah A ke wilayah C dan wilayah B ke wilayah C. Karena kekuatan itu sangat bergantung dari sumber daya alam yang melimpah di wilayah C. Jadi wilayah C inilah yang kemudian memiliki kekuatan yang lebih besar untuk intervensi kepada wilayah A maupun wilayah B. Yang ketiga, menurut Ullman, bahwa interaksi itu akan timbul jika adanya kemudahan pemindahan dalam ruang ya atau transferabilitas. Semakin mudah transferabilitas, semakin besar kemungkinan gerak barang, manusia maupun informasi. Kemudahan itu sangat dipengaruhi oleh ruang, di mana di sini ada jarak mutlak dan jarak relatif antara tiap-tiap wilayah. Jarak mutlak itu adalah jarak yang mungkin kalian ketahui jarak sebenarnya. Misal, wilayah A ke wilayah B, jaraknya adalah 200 km. Itu adalah jarak mutlak. Tetapi jarak relatif itu sangat bergantung kepada kondisi wilayah tersebut. Bisa saja kalau dengan kecepatan misalnya 50 km per jam dengan jarak 200 km itu kan bisa ditempuh dengan 4 jam misalnya. Tetapi kalau jarak relatif itu tidak bisa ditentukan seperti itu. Karena kondisi wilayah itu kan berbeda-beda. Makanya waktu tempuh itu juga akan berbeda. Kondisi ini kita sebut dengan jarak relatif. Kemudian biaya transportasi yang kedua. Biaya transportasi ini juga mempengaruhi suatu gerak barang manusia maupun informasi itu. Ya. Jarak mutlak dan jarak relatif ini sangat mempengaruhi biaya transportasi. Tetapi kita lihat jarak relatif itu mungkin akan lebih besar biaya transportasinya karena lebih sulit mungkin jangkauannya. Bisa saja biaya transportasi ini lebih mahal walaupun jaraknya dekat ya jarak mutlaknya, tetapi kalau jalur transportasi yang dilalui itu agak sulit, maka jarak relatif ini mungkin akan berpengaruh terhadap biaya transportasi. Ya, misalnya suatu daerah sulit dijangkau, makanya walaupun dekat karena jangkauan ini daerah ini sulit, maka akan membutuhkan biaya transportasi yang mungkin akan lebih besar. Yang ketiga, kemudahan dalam kelancaran sarana transportasi suatu wilayah di antar wilayah ya. Bagaimana sarana transportasinya ya, baik itu jalan raya maupun kendaraan yang digunakan ini mudah tidak kita gunakan, mudah tidak kita jadikan sebagai sarana yang bisa memindahkan barang atau sebagai transportasi manusia untuk pergi ke suatu wilayah atau untuk mengirim barang ke suatu wilayah. Maka harus kita perhatikan menurut Ullman ada 3 hal ya memudahkan kita untuk berinteraksi dengan suatu wilayah itu, ya kita harus perhitungkan itu. Ya, seperti kalian mungkin ya bisa menempuh jarak dari rumah ke sekolah itu kan tidak bisa kita perhitungkan waktu mutlaknya seperti apa, jarak relatifnya bagaimana, biaya transportasi dan juga adanya kemudahan. Kadang-kadang kan kalian juga mungkin sering terlambat. Karena apa? Mungkin kendaraannya yang sulit atau juga mungkin sarana transportasinya yang kurang, itu bisa mempengaruhi kalian. Ya, itu mungkin ada 3 faktor menurut Ullman bagaimana kita berinteraksi dengan wilayah satu dengan wilayah lainnya.
apakah akan menimbulkan suatu dampak positif ataukah dampak negatif, itu tergantung dari faktor-faktor yang mungkin kita bisa lihat dengan kondisi wilayah itu sendiri. Demikian mungkin penjelasan tentang interaksi, dan mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang sudah Ibu berikan kepada kalian, dan hasil dari semua ini kita bisa lihat dari kondisi wilayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.